Selamat pagi people. Apa kabarnya di hari Senin kali ini? Semoga sehat selalu ya, karena kita harus semangat mengawali minggu. Dan kali ini Ngobras live dari At Home Hotel Semarang. Kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu peringatan Hari Anak Nasional, yang mana di Indonesia sendiri selalu diperingati tiap tahunnya di tanggal 23 Juli. Di tahun ini Kota Semarang akan menjadi pusatnya dari peringatan Hari Anak Nasional. Jadi berbagai daerah di Indonesia akan kumpul nih di Kota Semarang. Dan kabarnya besok hari Minggu itu Presiden kita Bapak Joko Widodo insya Allah juga akan hadir ke sini. Tentu kita sebagai orang Semarang bangga ya, Kota Semarang bisa menjadi pusatnya. Tapi kenapa ya Kota Semarang yang dipilih? Lalu Kota Semarang ini punya apa aja sih untuk anak-anak sehingga bisa menjadi, bisa dibilang role model begitu ya bagi daerah-daerah lainnya? Akan kita bahas selengkapnya dengan narasumber yang kita hadirkan kali ini, yaitu kita sudah kedatangan Bapak Dr. Andes Ulfi Imran Basuki MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang. Pak Ulfi, apa kabar? Silahkan digunakan mikrofonnya Bapak. Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ge, alhamdulillah. Ini beliau menyempatkan loh ya. Tadi masih ada kegiatan tapi tetap hadir di sini. Oke, nah Pak Ulfi ini tidak sendirian karena Kota Semarang tuh juga punya program yang sangat luar biasa ya, yaitu namanya Rumah Pelita. Ini juga didedikasikan untuk anak-anak dan akan kita bahas juga nanti selengkapnya bersama dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang, Ibu Yuli Kurniasi Purwanti SKMMkes. Bu Yuli, apa kabar Ibu? Baik, sehat, Sehat semangat, ya. bugar selalu Mbak. Bugar selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita Matur suwun. karena tanggal 17 ya, jadi masih pakai korpri, Iji. Seragam nih. seragam. Jadi kembaran couple ini. Saya kira tadi sarimbitan ya, enggak, ini sarimbit Kota Semarang ya. Baik, kalau kita ngomongin soal Hari Anak Nasional, ini mungkin kita awali dari Pak Ulfi dulu ya. Ini sebenarnya ditujukan untuk memperingati apa sih Pak sebenarnya, dan kenapa kita harus memperingati Hari Anak Nasional? Ya, yang pertama Hari Anak Nasional itu kan 23 Juli ya, diperingati di tanggal 23 Juli. Loh, kenapa kok harus diperingati? Kita tahu bahwa anak itu merupakan masa depan bangsa ya. Anak dimanapun ya di dunia ini merupakan masa depan bangsa. Oleh karena itu sesuai juga konvensi hak anak ya, itu anak itu merupakan sesuatu yang penting dan perlu perlindungan oleh negara. Dalam hal ini negara Indonesia itu sangat melindungi tentang hak-hak anak itu. Ya, alhamdulillah bahwa di negara kita itu ada Hari Anak Nasional dan itu setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, struktur ke bawah, dan itu setiap tahun kita lakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Hari Anak Nasional. Oke, baik. Apalagi anak-anak ini kan menjadi generasi masa depan bangsa begitu ya Pak. Kita harus melindungi hak-haknya dan juga memastikan anak-anak ini bisa tumbuh dengan sehat, optimal, sehingga nantinya generasi emas kita bisa terwujud begitu ya. Dan kemudian kenapa Pak Kota Semarang yang dipilih menjadi tempat nanti ada peringatan HAN? Ya, kenapa kok Semarang? Semarang itu menurut Ibu Bintang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa komitmen pemerintah Kota Semarang cukup tinggi untuk masalah perlindungan anak. Jadi komitmen itu apa-apa yang dilakukan dalam rangka perlindungan anak ini, misalnya seperti sekolah ramah anak, kemudian kesehatan sisi kesehatan yang harus selalu mengutamakan untuk anak, kemudian ada polisi ramah anak, dan semuanya program-program yang itu merupakan kebutuhan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, hak hidup, kemudian identitas itu misalnya
akte kelahiran. Akte kelahiran itu semua anak itu harus mempunyai. Jadi saya tarik kalau di program Kota Layak Anak itu ada 24 indikator. Lah 24 indikator itu ini kita Kota Semarang itu komit harus terpenuhi semua. Nah, itu karena komitmen itu dan ini merupakan prioritas Ibu Wali Kota kita bahwa urusan anak ini nomor 1. Jadi harus diutamakan. Oleh karena itu dipilih Kota Semarang menjadi tuan rumah untuk Hari Anak Nasional di tahun 2023 ini. Oke, karena katanya memang buat anak gak boleh coba-coba ya Pak ya. Nah inilah makanya Kota Semarang ternyata punya program-program yang sangat peduli kepada anak ya dari berbagai bidang, salah satunya pun kesehatan. Nah Bu Yuli, kalau dalam bidang kesehatan Kota Semarang punya apa sih untuk anak itu? Ya, kalau kita ngomong Kota Semarang itu terkait hak pemenuhan anaknya luar biasa Mbak. Kami di Dinas Kesehatan ini tentunya bersama-sama dengan OPD lainnya Mbak, karena penanganan anak ini tidak bisa hanya mungkin dari DP3A saja, dari Dinas Kesehatan, tapi konsep bergerak bersamanya dari pemerintah Kota Semarang yang berkomitmen untuk penanganan anak. Dan di kesehatan sendiri kami baru-baru ini kami diapresiasi oleh teman-teman kementerian bahwa penanganan stunting kami luar biasa di Kota Semarang. Luar biasa ya, kita turut dengan bangga. Bukti hari ini juga Ibu Wali Kota menerima penghargaan dari teman-teman Kompas terkait bagaimana penanganan stunting di Kota Semarang. Dan Ibu Wali Kota sering mendapatkan penghargaan di kementerian, baik itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan maupun di bidang-bidang yang lain terkait dengan penurunan angka stunting yang kita prevalensinya kemarin nasional sampai turun di 10 koma ya Mbak, itu luar biasa, prestasi yang luar biasa sekali. Dan komitmen ini dilanjutkan oleh Ibu Wali Kota dengan bersama-sama kami OPD terkait dalam mewujudkan yang namanya Rumah Pelita. Rumah Pelita itu peran serta OPD dalam penanganan stunting di Kota Semarang. Nah ini kami mempunyai indikator bahwa anak-anak yang stunting ini kita di preventif promotifnya lebih diintenskan dan diberikan makanan setiap hari di rumah yang mana di sana ada pengasuhnya yang memang benar-benar ya semacam daycare, tapi ini khusus untuk anak-anak stunting. Jadi di sana ada gurunya yang memang guru PAUD yang kita cari benar-benar beliaunya care terhadap anak dan paham terhadap perkembangan anak juga. Yang kedua, mereka anak-anak mendapatkan asupan makanan yang bergizi setiap hari, yang menunya itu disusun oleh teman-teman gizi. Jadi anak-anak itu benar-benar mendapatkan, oh anak ini harus mendapatkan protein lebih di hari ini. Nah itu setiap hari 3 kali sehari dan tambah snack 1 kali. Mereka mendapatkan fasilitas tempat tidur yang nyaman, tempat bermain yang nyaman, dan di sana juga ada kelas parenting buat orang tua. Jadi kalau anak-anak ini kok makannya susah ya, nanti sudah sampai rumah enggak mau makan lagi Bu. Nah ini ada kelas parenting di mana untuk bagaimana anak-anak yang stunting ini cepat lolos Mbak, karena dengan seperti ini kita juga akan memberikan pembelajaran bagi orang tua untuk bagaimana pola asuh kepada anak, sehingga anak itu tidak yang mungkin nanti di rumah pelangi sudah baik, turun di rumah menjadi turun. Nah itu tidak kita harapkan. Jadi kita paripurna, kita kasih informasi kepada orang tua juga bagaimana orang tua dalam menghadapi tumbuh kembang anak. Dan selanjutnya juga kita memberikan edukasi kepada orang tua tentang pemenuhan gizinya. Jadi lengkap total Mbak di sana. Nah, jadi juga kita punya kebun, ada kebun sayur dan ada juga urban farming di kami jalan di setiap rumah pelita ini. Jadi orang tua dan anak juga bisa belajar. Anak-anak sekarang itu kadang-kadang nggak tahu apa yang dinamakan wortel, brokoli. Nah itu kita edukasi ke mamahnya, ke anaknya, dan yang terakhir juga kita memberikan edukasi terkait psikologis.
anak-anak itu kadang-kadang tidak mau makan bukan karena dia tidak mau makan, tapi bagaimana cara pemahamannya tentang apa perlunya makan. Itu kadang-kadang mereka belum paham. Dan mamah-mamah muda ini kadang-kadang juga kurang care ya Mbak. Kalau zaman saya mungkin kita lebih care karena orang tua zaman dulu old. Tapi mamah-mamah sekarang kan mereka lebih asik dengan HP, jadi mereka mencari informasi kadang-kadang di HP yang belum tentu benar. Nah ini yang kita edukasi kepada mereka. Oke, lengkap sekali ternyata ya. Seperti itulah komitmen dari Kota Semarang, khususnya juga dari Dinas Kesehatan Kota Semarang yang berhasil menurunkan tingkat stunting di Kota Semarang sampai 10 sekian tadi itu ya Bu ya. Prevalensinya. Oke, dan alhamdulillah nanti Ibu Wali Kota pulang pun tidak dengan tangan kosong tapi membawa penghargaan ya, luar biasa sekali. Dan tadi Rumah Pelita tidak hanya anak-anaknya, bahkan orang tuanya pun di situ juga istilahnya diberikan informasi, diberikan makanan-makanan bergizi agar anak-anaknya ini segera lulus dari status stuntingnya itu ya. Dan kita juga kembali lagi ya untuk Hari Anak Nasional, ada sebuah tayangan spesial untuk Anda, akan kita saksikan melalui video berikut ini. Nah itu tadi people sekilas berita ya tentang Hari Anak Nasional yang nanti akan diadakan di Kota Semarang. Nah kita akan kembali ke Pak Ulfi ini terkait dengan HAN 2023 nanti akan diselenggarakan dari tanggal berapa sampai berapa, kemudian di mana nih Pak di Kota Semarang ya? Terima kasih. Jadi rencana untuk Hari Anak Nasional itu akan diselenggarakan mulai aktivitas itu tanggal 20 sampai dengan tanggal 23. Nah, kepanitiaan baik dari pusat, ya, dari provinsi maupun dari Kota Semarang, juga dari forum anak. Jadi ada forum anak nasional dengan forum anak provinsi, kemudian forum anak tingkat kota itu gabung jadi satu menjadi punya kepanitiaan ya. Karena ini kan dari anak untuk anak. Jadi orang tua biasa mereka panggil kita tuh bunda dan ayah gitu. Itu kita mengikuti apa yang mereka inginkan, pendapat mereka. Nah, dimulai dari tanggal 20 itu di BPSDM Provinsi di Serondol itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan forum anak
nasional ya, dari mulai pembukaan, kemudian beberapa kegiatan, macam-macam kegiatan itu, kemudian penutupan itu pada tanggal 22. Kemudian untuk 22 malam kegiatan anak-anak ini termasuk city tour juga, Mbak. Jadi mereka akan mumpung main ke Kota Semarang, ada city tour. Kemudian teman-teman yang diundang itu seluruh Indonesia. Jadi forum anak seluruh Indonesia. Tamu kita itu kurang lebih ya 1.000 lah, 1.000 anak-anak ini. Nah, nanti kegiatannya termasuk ada city tour ya, ke Kota Lama, ke beberapa Sampokong, ke beberapa tempat gitu. Kemudian untuk penutupan kegiatan anak-anak itu ada di TBRS. TBRS sekarang kan baru, Mbak. Jadi ada pembangunan baru untuk Taman Budaya Raden Saleh ini, teater yang cukup bagus gitu. Kemudian di malam hari itu ada program penghargaan Kota Layak Anak. Nah, Kota Layak Anak ini memang setiap tahun ada kegiatan itu, penghargaan kepada kabupaten kota juga provinsi yang untuk kota sebagai kota layak anak memang memenuhi syarat. Jadi ada indikatornya, Pak. Jadi saya sedikit cerita tentang kota layak anak ini. Ada 5 klaster, ada 24 indikator. Nah, itu dinilai. Ada tim juri dari pusat yang menilai setiap kabupaten kota, kemudian setiap provinsi se-Indonesia. Nah, alhamdulillah untuk Kota Semarang ini predikatnya sementara ini Nindya. Ya mudah-mudahan nanti kita pada saat itu nanti meningkat menjadi utama ya, utama. Karena komitmen kita. Itu nanti penghargaan itu akan dilaksanakan di Hotel Padma. Di Hotel Padma di Jalan Setiabudi ya. Setiabudi. Nah, itu gubernur, bupati, wali kota yang mendapatkan penghargaan akan diundang di situ. Anak-anak tidak ikut di situ. Nah, puncak acara ada di Simpang 5 pada tanggal 23 Juli ya, 23 Juli ya, insya Allah sampai saat ini teragenda Bapak Presiden beserta Ibu Negara akan hadir beserta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga mungkin menteri yang terkait gitu. Nah, puncak acara di Simpang 5 itu nanti forum anak ikut terlibat, kemudian juga forum anak di Kota Semarang yang kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan nanti juga akan tampil di situ, ada beberapa kegiatan. Nanti puncak acara di situ. Kami mohon support dari warga Kota Semarang untuk suksesnya kegiatan ini. Oke, ternyata panjang sekali ya rangkaiannya, itu tadi dari tanggal 20-an ya Pak ya sampai tanggal 23 untuk puncaknya. Hotel pasti penuh itu, Mas. Wih, nah itu dia. Apalagi Kota Semarang sekarang tuh memang lagi banyak sekali eventnya ya Pak ya. Ditambah acara besok Minggu itu. Dan kita masih akan membahas lebih lanjut lagi ya tentang Hari Anak Nasional. Jadi jangan kemana-mana buat e-people, tetap di Ngobras. 이렇게 같이 있어준다면 No, I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 마요 내 사랑 be my only 걸어가는 발걸음마다
Pancen kebutuhannya oke, apa-apa saiki larang. Anakmu kan ya butuh jajan toh. Bisa meneng ora? Wes, sesuk anak rasa kon sekolah. Kon kerja wae. Nak perlu dikawin ke sisan. Kok kowe yang sareng karo aku toh, Mas? Jangan sampai masalah seperti ini terjadi di lingkungan kita. Mulai peduli terhadap kekerasan anak dan perempuan. Dari lingkungan terdekat kita, kampung tempat kita tinggal, dan untuk kota Semarang tercinta. Dan untuk semua perempuan harus berani dan berdaya, laporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sudah saatnya kita bersama pendukung penuh demi tercapainya perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia tumbuh. Oke people, kita masih di Ngobras ya dengan tema kita yaitu peringatan Hari Anak Nasional. Kita live dari At Home Hotel dan kita lanjutkan ngobrol bareng Pak Ulfi dan juga Bu Yuli. Tadi Pak Ulfi cerita ya kalau di peringatan besok itu ada banyak sekali rangkaian acaranya dan salah satunya itu ada forum anak ya tingkat nasional yang hadir di sini. Bu Yuli, ini kalau Dinas Kesehatan nanti akan berperan sebagai apa di kegiatan tersebut? Ji, Mbak, terima kasih karena ini kaitannya dengan Hari Anak. Kami dari Dinas Kesehatan tentunya sesuai dengan tupoksi kami, Dinas Kesehatan, walaupun penanganan anak ini semua ikut berpartisipasi, tapi di dalam rangka Hari FUN dan HAM, ini Dinas Kesehatan mendapat sampur yang luar biasa karena penanganan kesehatan tentunya anak-anak ini yang nantinya dilaksanakan di FUN dulu, Forum Anak Nasional itu di tanggal 20 sampai 23 tentunya 22 tentunya karena 23-nya hari HAM, Hari Anak Nasional. Nah, ini kami bertugas di BPSDM karena teman-teman adik-adik ini ada di BPSDM, nanti yang tamunya tadi disampaikan Pak Ulfi yang cukup luar biasa dan itu dari anak-anak Indonesia berkumpul di BPSDM. Kegiatannya kami akan membentuk tim kesehatan tentunya yang tidak ben-ben karena ini ngurusi anak-anak yang notabene harus beda perlakuannya dengan orang dewasa. Nah, ini kami ada tim kesehatan yang kebetulan nanti standby 24 jam di kliniknya BPSDM karena kami disediakan tempat di sana untuk menjaga adik-adik ini. Kami menerjunkan teman-teman tim kesehatan kemungkinan 2 tim di pas pelaksanaan setiap harinya dan untuk event-event yang lainnya kami akan tambahkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan tentunya. Dan ada kegiatan tadi seperti outbound yang memang mungkin membutuhkan agak fisik anak-anak untuk mereka bermain secara anak-anak mungkin lebih ke fisik, jadi kami akan menyediakan tambahan dan tentunya di City Tour. City Tour kami juga akan mengikuti rangkaiannya karena ambulan ini akan mengawal adik-adik untuk menjamin adik-adik selalu aman, nyaman dan sehat tentunya dalam pelaksanaan hari FUN dan HAN. Nah, kalau di HAN-nya kita lebih luar biasa lagi karena kami karena kedatangan tamu tadi yang disampaikan oleh Pak Ulfi, ada insya Allah Bapak Jokowi berserta Ibu rawuh ke Kota Semarang, tentunya penanganan kesehatannya juga lebih detail lagi kaitannya dengan kepresidenan dan kami sudah berkoordinasi dengan tim-tim kepresidenan. Dan di hari HAN nanti kami juga ada stand Mbak khusus di kesehatan bagaimana mengedukasi anak-anak. Kami akan memberikan pelayanan kepada adik-adik, edukasi kepada adik-adik secara bahasa anak-anak juga, dan yang menyampaikan nanti bukan emak-emak seperti saya atau teman-teman lainnya di DKK ya, tapi ada teman-teman kami sebagai agen rempah, agen perubahan gizi untuk anak remaja. Jadi ini memang benar-benar adik-adik yang dari SMP, SMA kita latih, sudah terbiasa kita latih, sudah kita
tunjuk untuk mereka menjadi agen perubahan kesehatan di masing-masing sekolahnya. Nah, kami pilih dari sekian banyak sekolah yang ada di Kota Semarang, ada 4 siswa nanti yang menangani itu, ada yang akan mengedukasi tentang gizi buat teman-temannya sendiri, ada juga yang mengedukasi kesehatan dengan robot kesehatan kami, nanti kami tayangkan di sana juga, dan edukasi tematik tentang kesehatan bagi anak-anak yang menyampaikan juga anak-anak. Jadi insya Allah nanti Dinas Kesehatan akan membantu timnya Pak Ulfi untuk memberikan kenyamanan, kesehatan bagi adik-adik dalam pelaksanaan FUN dan HAM ini. Oke, wah ini diceritain sama Bu Yuli tugasnya banyak sekali ya untuk DKK besok. Tapi kelihatannya memang semuanya ya bakal ikut bersama-sama kita menyukseskan acara tersebut. Tadi pun Pak Ulfi juga minta masyarakat Kota Semarang juga kita ikutan ya dalam menyukseskan acara besok. Karena memang ini salah satu gawe besar buat Kota Semarang ya. Dan terkait juga dengan program-program dari Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait dengan HAN juga kita ada videonya. Ini dia untuk Anda. Rumah Pelita, yaitu rumah penanganan stunting lintas sektor bagi balita, saya nyatakan diresmikan dan merupakan diberikan. Ini adalah rumah Pelita, di mana tidak hanya gizi buruk saja, tetapi bagaimana pendampingan dari psikolog, assessment, dari terapis dan sebagainya, sehingga rumah Pelita ini menjadi penanganan dari hulu sampai hilir. Jadi di sini anak-anak dibawa ke sini, kemudian kami merekrut dan pengasuhnya. Tentunya kami menyambut baik ya ide inovasi dari pemerintah Kota Semarang untuk membuat rumah Pelita, rumah penanganan stunting lintas sektor bagi balita. Nah, yang perlu digarisbawahi lintas sektor. Nah, kalau ketika kita dalam penanganan suatu isu, kalau itu kita lakukan secara berkolaborasi, bersinergi, terintegrasi, nah hasilnya akan maksimal. Mudah-mudahan apa yang menjadi inovasi di pemerintah Kota Semarang ini akan menjadi inspirasi di daerah-daerah lainnya, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Presiden kan memberikan perhatian yang sangat serius dalam penurunan stunting ini di tahun 2024 menjadi 14%, yang mudah-mudahan ini terwujud. Di rumah Pelita ini anak saya mendapatkan makan 2 kali, snack dan susu, ada pemeriksaan buat anak dan juga ibu hamil, dan ada bu dokter dari petugas lainnya. Tentunya sangat bermanfaat bagi anak saya dan anak stunting lainnya agar dapat tumbuh dengan sehat seperti anak yang lainnya. Terima kasih Rumah Pelita. Ya, sangat bermanfaat sih bagi ibu hamil dan balita stunting. Di sini banyak juga kegiatan seperti kelas bumil, pemeriksaan balita, pemeriksaan kesehatan bumil, dan edukasi kesehatan. Dan harapannya dapat terus berlanjut dan bisa dikembangkan di wilayah-wilayah lainnya juga. Terima kasih Rumah Pelita. Nah itu tadi kita saksikan ya video tentang Rumah Pelita yang tadi di segmen pertama sudah dijelaskan oleh Ibu Yuli. Memang dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat secara langsung ya. Ini programnya di Kakak, wah luar biasa Bu. Entah itu untuk anak-anak ataupun tadi juga untuk ibu-ibunya ya, merasakan sendiri manfaatnya. Dan kalau kita ngomongin soal HAN ini, dari anak-anak kita juga sudah diajarkan untuk berdemokrasi ya. Sebuah acara yang mana dilaksanakan oleh anak-anak dan juga untuk anak-anak. Nah, kalau kita kembali ke Pak Ulfi tentang peringatan HAN ya, Hari Anak Nasional. Nanti yang diharapkan outcome-nya, hasilnya dari kegiatan itu apa sih Pak? Dan yang menjadi prioritas program buat Kota Semarang apa? Ya, terima kasih. Jadi mungkin perlu saya sampaikan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena ada kaitannya dengan momen seperti ini. Jadi ada 5 program prioritas dari Bapak Presiden ya, yang diamanahkan kepada Kementerian
PPA ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang pertama apa? Diarahkan ke ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu diharapkan mempunyai pengetahuan dalam rangka kewirausahaan. Loh, kenapa kok kewirausahaan ke arah ekonomi? Karena diharapkan bahwa ketahanan keluarga secara ekonomi aman. Ya. Kan karena kalau ibu itu berwirausaha berarti kan menambah nafkah keluarga. Karena mayoritas dari dampak dari ekonomi yang kurang memadai itu kekerasan terhadap KDRT itu cukup tinggi. Jadi KDRT itu banyak terjadi karena masalah ekonomi. Jadi kenapa prioritas? Jadi ibu-ibu kalau bisa mempunyai keahlian dalam kewirausahaan. Kemudian itu merupakan program dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tidak dari DP3S saja loh Mbak ya. Jadi kita kan fungsi OPD kan macam-macam. Kalau ekonomi berarti kan memang semuanya, dari sisi mungkin sisi dinas koperasi, sisi transportasi yang membantu urusan ekonomi juga dan lain-lain gitu. Dan lain-lain. Kemudian yang kedua, prioritas yang kedua itu bagaimana ibu-ibu itu harus mempunyai ilmu pengasuhan anak, tentang pola asuh anak. Kenapa kok pola asuh anak itu penting? Kalau kita bicara pendidikan kan ada dua, pendidikan formal. Pendidikan formal itu TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Jadi kita serahkan kepada Pak Guru, Bu Guru, dosen. Tapi ada pendidikan informal yaitu dari orang tua. Jadi pola asuh itu harus dikuasai oleh, karena ini programnya ibu-ibu, meskipun bapak-bapak juga harus menguasai pola asuh ini. Mungkin mbaknya pernah dengar Nikita Willy, bukan Nikita Mirzani, Nikita Willy. Itu kalau di YouTube itu dia punya anak kecil, dia mampu, tapi dia tidak mengambil babysitter, tidak mengambil perawat, tapi dia asuh sendiri untuk anaknya, karena dia memang pengen anaknya itu kan pembentukan karakter, anaknya harus bisa menjadi jagoan. Maksudnya jagoan itu ya sesuai dengan keinginan orang tuanya, ya harus pintar, harus helpful, harus jujur, mandiri, itu semua harus dibentuk. Itu pola asuh orang tua itu sangat mempengaruhi mulai dari kandungan sampai besar gitu. Nah, jadi prioritas yang kedua itu masalah pola asuh. Kemudian yang ketiga, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk KDRT itu merupakan prioritas juga. Kita preventif, kita berusaha secara ekonomi masyarakat Kota Semarang itu harus cukup gitu, harus cukup. Nah, ini kebijakan dari wali kota bermacam-macam, misalnya seperti kesehatan gratis UHC, pendidikan gratis, itu semua akan membantu warga. Terus kebijakan-kebijakan untuk UMKM, banyak hal yang intinya menjaga supaya tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya sampai dengan saat ini sampai Juli ini 119. Ya, kita berharap di 2022 itu 228. Nah, kita berharap kan jangan sampai kita itu naik, ya. Kita harus turun dari tahun kemarin. Kemudian yang pelayanan, kalau ada kasus itu
ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Mungkin kalau ada yang belum tahu bahwa kita tuh punya layanan kalau terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi layanan kami di UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Kantornya ada di Dr. Sutomo nomor 19 Kalisari itu. Hotline servisnya 112 itu nanti akan di semua layanan Pemkot kan 112 nanti akan dilanjutkan ke UPTD PPA. Kita punya petugas-petugas yang melayani, kita punya layanan medis, punya lawyer, punya psikolog untuk pendampingan korban dan semuanya gratis, Mbak. Kita punya rumah aman, ya, rumah aman untuk rehabilitasi. Kemudian yang keempat kelima itu ini menyangkut anak ini anak pencegahan pekerja anak. Nah tadi ke pendidikan itu penting. Anak-anak itu ojo nyambut gawe sik, nek iso sekolah sik, karena sekolah ini masa depan bagi kita, masa depan bagi anak itu. Kalau anak itu terlindungi, ini merupakan masa depan bangsa kita. Kemudian yang satunya pencegahan pernikahan anak. Satu, kenapa kok harus dicegah itu? Karena belum siap secara psikologis, ya, belum siap secara psikologis. Jadi mungkin banyak KDRT, banyak perceraian. Nah, yang kedua belum siap secara reproduksi, ya, reproduksi, banyak stunting, mungkin cacat mental karena belum siap reproduksi. Nah, itu 5 hal pokok. Nah, kita coba untuk momen Hari Anak Nasional itu bagaimana anak-anak ini yang generasinya sudah enggak milenial lagi, generasi Z, pasca milenial, mereka sudah generasi digital dengan teknologi yang seperti ini, mereka harus mempunyai kegiatan yang positif. Lah, itu perlu fairway yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Nah, antara lain Hari Anak Nasional itu mengarahkan anak-anak ini supaya aktif positif. Itu saja. Oke, baik. Jadi salah satu reminder buat kita ya di Hari Anak Nasional adalah mari kita arahkan anak-anak untuk bisa berkegiatan secara positif sehingga hal-hal yang negatif ini bisa diminimalisir ya. Dan penting juga di situ kehadiran keluarga dalam membangun karakter anak, kemudian memberikan pengawasan sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan usianya. Kita masih akan lanjut lagi ya nanti untuk berbincang dengan Pak Ulfi dan juga Ibu Yuli. Tapi people, kita ingatkan ya di segmen selanjutnya, segmen ketiga, kita akan ada cooking demo. Kita akan kasih inspirasi masak yang sehat, enak untuk Anda, spesial dari At Home Hotel. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Ngobrol asik setiap Senin jam 3 sore
Ngobrol Inspirasi setiap Selasa jam 10 pagi. Ini Usahaku setiap Kamis jam 9 pagi. Jelajah Semarang setiap Jumat jam 9 pagi. Kulineran, kulik jajanan Semarang setiap Sabtu jam 9 pagi. Nggak ya? Setiap Minggu jam 3 sore. Saksikan semua program hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Well, we've literally just arrived. Yes. And then? So, well, the tradition and the history is what we're here for, to see this area so that we can learn about the history that's happened here. I love, for example, these lamps are beautiful. You have some lovely architecture. Well, I want to go into the church, actually. Oh. Yeah. Well, I think they're going to walk us more through your old town so that we can soak up some more of your culture. Okay. Yeah. We had some dancers on board and the dancing is beautiful. The music is lovely and it's a lovely welcome. Makes us feel very special. It does. Okay, good. It's really good. At the moment, this has been the best place we've been to for some time, and then after this, we're going to Surabaya and then Bali. But I think this is a little bit different. This is special. I think it's a great first impression. Okay. Now I've seen as far as this, great buildings. Oh, thank you. Okay. So you can get to look at everything along the way. Yes. Yes, great. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down. Oke people, kita masih di Ngobras ya, dan sesuai janji saya tadi, sekarang kita sudah siap untuk masak-masak. Tentu bukan saya yang memasak ya, karena di sini kita sudah kedatangan chef dari At Home Hotel, yaitu Chef Gun, dan juga di sini hadir juga Bapak GM, yaitu Bapak Arum Gani. Apa kabar Pak Gani? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Chef sehat juga? Alhamdulillah sehat. Harus sehat dong biar bisa ngajarin kita masak ya. Hari ini kita mau masak apa, Chef? Hari ini kita akan masak sup herbal. Itu adalah signature dish dari Hotel At Home, Mbak. Sup banyak herbal. Sekali khasiatnya dari sup herbal ya. Karena kita di sini juga menggunakan ada jahe, ada cabai, ada jamur shiitake yang tahu sendiri untuk jamur itu banyak mengandung serat ya, Mbak ya. Jadi lebih sangat bagus buat pencernaan juga. Oke. Terus nanti isiannya kira-kira ada apa aja nih, Chef?
ada ayam, ada sayuran, dan ada terasi juga di sini. Uniknya ada terasi sedikit, ada terasinya itu. Ada terasinya. Betul, Biasanya supnya kalau ada. sup mungkin sama sambal terasi. Kalau ini Betul. dijadiin satu gitu Iya, ya, Chef jadiin ya. satu. Oke, baiklah. Dalam supnya. Dalam supnya. Nanti kita akan lihat ya seperti apa cara masaknya. Silakan Chef untuk dimulai. Oke. Jadi tahapannya secara singkat gimana nih Chef? Kita akan panasin dulu, kita akan tumis bawang putih, terus masuk ke jahe, terus kita kasih stok. Ini udah ada stok buat ayamnya, Mbak. Tinggal Kaldu ya. masukin semua ya. Untuk sayuran kita udah prepare dari tadi. Ini udah siap. Oke, jadi pokoknya kalau sup itu tinggal cemplung-cemplung ya Chef ya. Baik. Sangat mudah nih kalau bikin sup ya. Tinggal ini kita masukin aja. kalau misalnya mau nginep di at home hotel atau mau mampir ya ketika badan rasanya nggak enak gitu kan, masuk angin, nah harus pesan ini ya, Ya, biar saya anginnya request. langsung lewat. Nanti cuaca kan kurang bagus ya, Mbak ya. Betul. Kadang panas, kadang hujan, kita juga nggak tahu. Oke, baiklah. Nah, ini sambil Chef masak ya, kita mau tanya-tanya sama Pak Gani nih. Pak Gani, untuk at home hotel ya, ini profil singkatnya seperti apa sih? Bintang berapa Pak? Hotel itu bintang 3 Mbak. Di sini Hotel itu berdiri di bulan Agustus 2013. Di sini kita merupakan hotel mes ya Mbak. Kita ada fasilitas untuk meeting room dan restonya. Memang kita konsen di meeting room dan restonya untuk foodnya. Oke, baik. Dan kalau kita tahu sendiri ya sebagai orang kota Semarang, keunggulan dari at home hotel salah satunya adalah lokasinya. Betul nggak Pak? Betul sekali. Nah itu apa aja Pak keunggulan dan fasilitas yang ada dari hotel ini? Kita di sini karena kita punya lokasi yang sangat menunjang Mbak, kita akan banyak promo yang menarik. Terutama kita akan lihat daripada kalender event nasional ataupun kalender event daerah. Ya kalau nasional misal Hari Kartini ya, kayak event daerah kan ada Dukderan dan lain-lain. Kita akan sesuaikan kebutuhan daripada masyarakat untuk bisa ke Semarang. Ya kita juga ada paket banyak sih Mbak. Jadi bagaimana sih menarik orang datang ke Semarang? Kalau tadi disebutkan dari dinas ya, ada keliling kota ya. Kalau kita ada explore Semarang ya, kita juga ada paket seperti itu. Jadi bagaimana kita membantu juga daripada pemerintah untuk mengenalkan kota Semarang, supaya orang berpikir kalau piknik ya ke Semarang, bukan ke Jogja, bukan ke Solo. Kita membantu mengedukasi daripada masyarakat di luar Semarang. Oke, wah memang yang namanya pariwisata itu perlu dimajukan bersama-sama ya Pak. Nggak bisa kalau pemerintah aja, dibantu juga oleh teman-teman dari hotel. At home paketnya luar biasa ya, ada mau mais bisa, mau nginep staycation bisa, atau mau wisata juga bisa. Nah terus Pak yang paling penting nih, ini kata orang-orang tuh lagi bulan gede gitu ya. Lagi pada kejar target sebelum nanti suro gitu. Kalau at home sendiri punya paket apa aja sih Pak untuk Ya, wedding? Yang paket kita ini lagi genjot ini wedding ya Mbak, karena ini kan kemarin bulan besar ya. Biasanya kalau orang Jawa bulan besar tuh untuk saatnya menikahkan anak ya. Kemarin kita banyak bikin paket wedding, paketnya sebenarnya macam-macam, untuk paket birthday, arisan, terus table manner dan lain-lain. Kita banyak sih Mbak untuk paket-paket. Kita akan kalau hotel ibaratnya palu gada, palu mau gua ada gitu kan. Iya, jadi pokoknya kebutuhannya apa silahkan bisa dikonsultasikan begitu ya. Nah, Betul, Mbak. yang paling penting nih Pak, kira-kira start from berapa sih paket-paketnya? Kita tergantung daripada packnya Mbak. Kita ada 8 juta pun ada. Kita berapa pack kan gitu. Hanya untuk tasakuran kan gitu. Untuk 25 pack ada, untuk 50 sampai 100 kita ada Mbak. Oke. Kita akan menyesuaikan sih kalau kebutuhannya. Sesuai kebutuhan ya. Dan kita ada videonya ini untuk e-people seperti apa sih kalau misalnya mau mewujudkan wedding dream di at home hotel. Ini dia videonya. Terima kasih Mbak Ani. Ananda Denny Sival bin Agus Sugianto.
Saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya, Cynthia Puspitasari, dengan Ananda. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Cynthia Puspitasari binti Edi Sudaryanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Nah, itu tadi ya tayangannya. Seperti itulah kalau nanti e-people ingin mewujudkan pernikahan impiannya di At Home Hotel. Intimate banget ya Pak kalau di sini itu. Iya Mbak, jadi kebanyakan yang mau acara private cocok di sini Mbak. Oke, dan kemudian kalau untuk at home ada berapa kamar Pak? Kemudian untuk fasilitas yang ada didapatkan ketika kita mau wedding di sini, apa aja nanti yang bisa didapat? Kalau kamar kita ada 137 room dengan beberapa tipe ya. Seperti biasa, superior, deluxe, junior suite, eksekutif, penthouse kita ada Mbak. Terus kalau untuk paket wedding kita ada sih kalau paketan yang kita include room untuk honeymoon sekalian dinner daripada pengantin itu kita siapkan. Terus kalau mau paket semuanya kita juga ada dari dekor, dari fotografer, dari semuanya kita siapkan. Oke, wah luar biasa ya, benar-benar palu gada ya. Silakan kebutuhannya apa tinggal dikonsultasikan. Kemudian kalau keluarga nanti mau sekalian nginep di sini pasti bisa sekali ya Pak ya, dengan kamarnya yang banyak itu. Spesial price biasa. Oke, baik. Dan selain itu untuk fasilitas biasanya kalau orang ke Semarang tuh pengen kuliner, makan seperti ini ya Pak ya. Restorannya di sini biasanya makanannya lebih ke arah mana nih? Kita kebanyakan Indonesian food sih Mbak, karena kita menyesuaikan dengan Semarang ya. Kita ada makanan khas Semarang banyak, kayak tahu gimbal. Orang pasti ke Semarang pengennya apa sih tahu gimbal kan. Terus kita juga ada gadu-gadu, terus nasi goreng babat. Itu nasi goreng babat itu memang kita khusus mendatangkan nasi goreng gerobak untuk kita tahu bagaimana sih rasa khas yang sama dengan nasi goreng yang terkenal di Semarang. Boleh coba, nggak ada bedanya kita. Wow, berani ya. Jadi langsung aja kalau misalnya pengen kulineran di kota Semarang, tapi capek nggak pengen keluar-keluar gitu ya, pengennya sambil betul, nyantai Mbak. di kamar, bisa banget kayak At Home Hotel, tinggal pesen nanti ya Pak ya. Untuk menu yang ini juga ada, bisa dipesan kan ya? Iya, kita ada di menu kalau sup herbal Mbak. Ini memang sup herbal awalnya kita buat waktu corona ya, memang di waktu corona kan memang kita butuh untuk stamina ya, menjaga tamu. Kita banyak membuat daripada healthy food, drink, kita banyak sajikan. Bagaimana tamu bisa menikmati untuk sajian-sajian yang mereka bisa menjaga kesehatan. Oke, jadi di sini sudah terbantu dengan istirahat yang cukup dan nyaman begitu ya. Dapat asupannya pun juga komplit sehat-sehat semua. Kalau misalnya makanan kan ini ada sup rempah ya yang sedang dibuat ini ya, sup herbal. Nah, kemudian kalau untuk minumannya kira-kira yang favorit dari sini apa Pak? Ya seperti tadi dibilang dari Bu Yuli ya, banyak kan orang taunya kan sayur itu untuk makanan. Kita coba memperkenalkan daripada sayur bisa juga untuk diminum dan rasanya juga enak gitu kan. Kita ada welcome drink dengan jus sawi Mbak. Jadi kita kenalkan sawi bagaimana sih kalau dibikin minuman itu nggak akan kerasa sawinya. Orang taunya kiwi malah. Padahal itu sawi kan gitu. Iya sama-sama hijau kan. Nah, kita buat sedemikian rupa supaya orang itu tidak berpikir sayur hanya untuk makan kan gitu. Itu aja sih. Ya sejauh ini taunya sawi biasanya buat bakso ya. Ini ternyata ada sawi yang bisa untuk minuman dan itu seenak seperti kiwi malahan ya. Banyak orang mengiranya seperti itu. Wah ini baru welcome drink aja udah seenak itu ya. Belum yang lain-lainnya. Jadi pokoknya kalau misalnya nginep di At Home Hotel bisa menikmati semuanya tinggal di sini ya.
untuk dari makanan, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya maupun untuk tempat beristirahat, dan pastinya siap untuk berbagai macam event yang mau diadakan di sini ya Pak. Mulai tadi ada wedding, kemudian rapat, lamaran segala macam bisa juga ya Pak ya? Siap semuanya. Oke, baik. Pokoknya tinggal hubungin aja. Hubungin kemana nih Pak kira-kira? Hubunginya ke hotel Mbak. Ke nomor. Ada Instagram Pak? Oh ada. Instagramnya @home_hotel. @home_hotel aja sih. Oke, baik. Nanti biasanya di Instagram sudah lengkap ya, nanti kontak-kontaknya ya, bisa cek di Instagramnya. Oke, Chef udah selesai Chef? Sudah Mbak. Wah, ini dia sup herbal. Oke, ini makanan sehat untuk Anda dan juga keluarga yang bisa dinikmati di @home hotel. Dan selanjutnya kita masih akan ngobrol lagi ya bareng sama Pak GM dan juga narasumber lainnya. Jadi jangan kemana-mana e-people, tetap bersama kami di Ngobras. Kami dari Windu Songo Semarang dalam rangka siar berkunjung ke makam Habibur Rohani untuk berdoalah karena kami dari santri ya. Kami suka dengan ulama-ulama terdahulu. Kemudian selain itu tempatnya juga menarik. Ngobras, ngobrol asik setiap Senin jam 3 sore. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap Selasa jam 10 pagi. Ini usahaku setiap Kamis jam 9 pagi. Jelajah Semarang setiap Jumat jam 9 pagi. Kulineran, kulik jajanan Semarang setiap Sabtu jam 9 pagi. Ndak ya? Setiap Minggu jam 3 sore. Saksikan semua program hanya di channel YouTube Semarang Pemkot.
hal ya. Yang paling utama itu orang tua. Orang tua itu punya tanggung jawab melindungi anaknya dari sisi pendidikannya, dari sisi kesehatannya dan lain-lain, dari sisi pengasuhannya. Nah, kami harapkan bahwa perlindungan kepada anak ini juga disupport oleh stakeholder yang ada. Jadi tadi sekolah yang ramah anak, ya, masjid ramah anak, polisi ramah anak, pengusaha ya fasilitas kesehatan itu harus ramah anak. Kemudian building harus ramah anak, termasuk hotel ini juga merupakan bagian dari APSA ya, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak. Itu juga harus bisa mendukung, melindungi anak-anak ini. Jadi, nah itu keinginan pemerintah kota. Jadi kita harus kerja bareng menomorsatukan anak-anak ini, karena anak-anak ini merupakan masa depan bangsa. Dan pemerintah kan punya target Indonesia Emas di tahun 2045. Nah ini harus mulai sekarang harus kita fokuskan. Itu, Mbak. Oke, karena apa yang kita lakukan sekarang ini yang menjadi penentu ke depannya begitu ya Pak. Tadi juga kita jadi tahu ya ada masjid ramah anak, gak cuma sekolah ya, polisi ramah anak dan lain sebagainya. Jadi masing-masing dari kita sebagai anggota dari masyarakat bisa membantu dalam mewujudkan kota layak anak Kota Semarang ini. Nah selanjutnya Bu Yuli, kalau terkait dengan kesehatan kira-kira apa nih pesannya untuk masyarakat? Ya, pesannya untuk masyarakat Mbak, kaitannya dengan mewujudkan tadi generasi emas untuk Indonesia maju, harapannya SDM-nya juga unggul. Nah ini SDM unggul dari anak-anak yang berkualitas, dan tentunya kami dari Dinas Kesehatan bersama-sama dengan OPD dan teman-teman leading sektor lainnya bergerak bersama untuk mewujudkan penurunan angka stunting. Dengan angka stunting kita pentargetkan di 2024 yang zero stunting, harapannya kita akan bersama-sama Kota Semarang mewujudkan generasi emas Indonesia 2025. Wow, baiklah. Mari kita berangkat dari zero stunting dulu ya. Setelah itu kita akan kerjakan PR-PR lainnya sehingga Kota Semarang terutama anak-anaknya ini bisa menjadi generasi yang unggul ya. Terus kalau kita ngomongin soal event tingkat nasional di Kota Semarang tentu tidak terlepas dengan dunia kehotelan ya, hospitality begitu di Kota Semarang. Nah, betul. Pak Gani sebagai salah satu pelakunya ya, sudah merasakan ya Pak dampaknya ya? Sangat merasakan. Kantongnya tebel ini. Iya. Dari minggu ini sudah banyak event ya, apalagi nanti sampai weekend masih akan ada peringatan HAN di Kota Semarang. Bagaimana persiapannya Pak untuk hotel-hotel ini terutama di at home ya, ketika nanti Kota Semarang akan kedatangan tamu-tamu dari berbagai daerah terkait dengan HAN? Pastinya kita siap mensupport dan mendukung ya Mbak, daripada program apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebelum event ini pun kita masih berjalan event Pornas Korpri sampai dengan tanggal 23 malah. Ini untuk event HAN ini kan 20 sampai 23 juga. Jadi kita siap support, kita siap sukseskan daripada generasi emas tadi yang disampaikan. Ya kita sama-sama yuk bergandeng tangan bagaimana membuat Semarang ini dikenal dan semakin hebat. Itu aja dari kami. Oke, semakin dikenal dan semakin hebat. Pak yang mau nginep di sini ya, masih ada kamar nggak sih Pak atau udah penuh semua Pak? Untuk hari ini full Mbak. Waduh full semua ya. Oke, jadi e-people lain kali harus booking jauh-jauh hari ya. Dan terakhir ada promo nggak Pak untuk bulan-bulan ini atau kedepannya? Kita selalu ada promosi Mbak, kita sesuaikan dengan Agustus nih ya, nanti tema Merdeka kan gitu. Kayak ini kan yang lagi dijalankan pemerintah untuk HAN ya. Jadi kita ada promo untuk Hari Anak Nasional juga.
Oh, oke, baiklah. Siapa tahu ini para orang tua ya, karena kemarin sudah libur panjang, sekarang mulai sekolah, tapi tetap pengen ngajakin anaknya liburan. Ada promohan ini ya, silakan untuk bisa digunakan dari At Home Hotel. Dan semoga dengan hadirnya Bapak Ibu semua di sini bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua ya tentang bagaimana pentingnya kita dalam melindungi hak-hak anak kita dan juga membantu dalam melahirkan atau membesarkan generasi-generasi penerus Indonesia sehingga bisa menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Bu Yuli, Pak Ulfi dan juga Pak Gani sudah hadir di sini. Nanti kita cobain sop buatannya Pak Gani ya Bu ya. Kalau Ibu pengen cobain boleh langsung ke At Home Hotel ya Pak ya. Terima kasih juga untuk At Home Hotel yang sudah memfasilitasi acara kita hari ini, dan juga buat e-people jangan lupa ya untuk tonton selalu Ngobras yang hadir di hari Senin pukul 3 sore di YouTube channel Semarang Pemkot. Jangan lupa untuk di-subscribe karena program kita banyak ya. Di hari Senin kita ada Ngobras, kemudian besok ada Ngopi, Ngobrol Inspirasi, di hari Kamis ada Ini Usahaku, di hari Jumat ada Jelajah Semarang, dan di hari Sabtu ada Kulineran, Kulik Jajanan Semarang. Kalau gitu, saya Hani Normalita beserta seluruh narasumber pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.